Selamat siang pemirsa. Komisi 7 DPR RI Perwakilan Kalimantan Utara, Hajah Rahmawati Zainal, menggelar pertemuan dengan Sekper Pupuk Kaltim Anggono Wijaya di Samarinda, Rabu 19 November 2025. Dalam pertemuan dialog tersebut, Rahmawati mendiskusikan berbagai hal, diantaranya soal kelayakan UMR tenaga kerja, soal pendistribusian dana CSR, dan soal kemudahan distribusi pupuk ke daerah termasuk ke Kaltara, dan berikut ketetapan kesesuaian harga pupuk. Perusahaan pupuk Kaltim beberapa dekade terakhir banyak mendapat sorotan soal penerimaan tenaga kerja. Setidaknya hal itu terbukti dari adanya usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam soal penerimaan tenaga kerja turnaround atau TA di pupuk Kaltim. Sorotan yang terjadi karena adanya pengalihan perekrutan ke Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Bontang yang ditentang oleh masyarakat karena perusahaan tersebut adalah BUMN yang memiliki otoritas tersendiri dalam hal perekrutan tenaga kerja. Selaku anggota DPR RI, Rahmawati mengaku wajib melakukan audiensi dengan manajemen pupuk Kaltim guna mengurai persoalan ketenaga kerjaan agar tidak menjadi objek konflik dengan masyarakat. Dialog dan diskusi pun berlangsung antara DPR RI dan manajemen pupuk Kaltim. Dalam hal itu, Rahmawati Zainal meminta manajemen pupuk Kaltim membedah serta memaparkan soal mekanisme perekrutan tenaga kerja, penyaluran bantuan CSR distribusi pupuk ke Kaltara, serta usulan pembangunan kantor cabang di Kalimantan Utara. Biasanya Kementan itu dikeluarkan di akhir tahun. Nah, setelah itu diturunkan ke gubernur. Gubernur pasti diturunkan ke bawahnya dulu, di bawah dulu, habis itu naik ke atas lagi, setelah ditandatangani keputusan gubernur disampaikan lagi ke. Berdasarkan hasil pertemuan, Rahmawati mengaku manajemen pupuk Kaltim mengakomodir seluruh usulan Komisi 7 DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan penerapannya di masa yang akan datang. Sekper Pupuk Kaltim Anggono Wijaya diantaranya memberikan tanggapan bahwa seluruh proses perekrutan tenaga kerja telah sesuai prosedur, baik untuk kegiatan pemeliharaan berskala besar dan rutin TA. Sedangkan persoalan bantuan CSR, distribusi pupuk ke daerah, serta pembangunan kantor cabang di Kaltara juga akan diakomodir dan dibahas dalam internal perusahaan bersama pimpinan pupuk Kaltim. Audiensi Komisi 7 DPR RI dengan perusahaan pupuk Kaltim merupakan bagian dari menjaga stabilitas keberlangsungan kinerja perusahaan dan menyampaikan aspirasi masyarakat soal kebutuhan pupuk, termasuk berbagai kepentingan lain yang diharapkan masyarakat dapat disesuaikan dengan kebijakan menguntungkan masyarakat oleh perusahaan. Hasil audiensi antara Komisi 7 DPR RI dengan perusahaan BUMN Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur akan dibawa Rahmawati dalam pembahasan Komisi DPR RI. Dia berharap pertemuan antara Komisi 7 dan Pupuk Kaltim menjadi solusi berbagai keluhan dan paparan masyarakat selama ini. Dulu karena beroperasi panjang, dari Samarinda, tim Kaltara TV. Dikeluarkan di akhir tahun. Nah, setelah itu diturunkan ke gubernur. Gubernur pasti diturunkan ke bawahnya dulu, di bawah dulu, habis itu naik ke atas lagi, setelah ditandatangani keputusan.